Ya dalam hati ngomong gini, "Masa sih gua kanker? Masa sih aku kanker? Kayaknya nggak mungkin," gitu. Shalom sahabat sukses, YHS Radio Podcast kembali hadir lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang wanita cantik, keren, berusia 35 tahun kelihatannya. Dan beliau adalah seorang pendamping setia dari seorang gembala dari mega church di Indonesia. Pasti nggak gampang untuk menjadi seorang pendamping seperti ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Pastor Hana Hadisiswantoro. Shalom Bunda. Shalom, shalom, shalom. Puji Apa Tuhan, kabar? puji Tuhan, sehat. Keren banget, habis nge-rap di mana Bun? Iya kan ini di radio jadi nuansanya rada santai gitu aja ya. Oh iya, memang selalu Kan santai kita kalau belajarnya. ngobrol ya Bunda. Baik, Bunda hari ini masak apa? Hari ini aku masak terong, tumis terong. Habis Wes. itu di bawang putih, lalu sama Mm-mm. sup hiwan, sama goreng ikan, gitu. Enaknya, Masak keren sendiri, memang makan ibu. sendiri. Masak sendiri. Iya, iya, Bun, iya. Nah, Bunda, yang saya tahu ini Bunda ini kan sangat dekat dengan Tuhan. Pelayanan sudah dari dulu, dari masih single, lahir dari keluarga yang juga seorang hamba Tuhan besar. Kemudian menikah juga dengan seorang hamba Tuhan besar, dan sekarang anak, mantu itu semua juga menjadi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bunda, memang dari dulu Bunda cita-citanya mau jadi hamba Tuhan. enggak, Jadi cita-citanya dulu kepengen jadi peragawati. Pragawati ternyata sadar Dulu gitu dengan waktu postur tubuh ya. waktu SD kelas 2 kelas 3 itu dulu saya kan pemain balet, nari-nari gitu. Terus sama mami Wow. aku, wah anak pendeta jangan jadi penari lah. Lalu dileskan ini piano. Terus Oh. pas kelas 5 SD itu om aku kan fotografer. Di situ ada pragawati-pragawati gitu kan. Jadi, wih enak Ya. ya gitu ya jadi pragawati gitu kayaknya. Terus Oh, jadi cita-citanya difokus kepingin terus gitu ya. lebih arah ke kesenian gitu loh. Ya, ya, ya. Terus nggak jadi, Nggak nggak jadi boleh atau gimana? ya karena kalau pragawati zaman dulu kan juga identik dengan apa ya dunia yang nggak seperti sekarang ya. Glamor, ya, ya, ya. Yang terusan ya ini main pianonya terus sampai sampai ke melayani di gereja terus dan sampai ya kurang lebih 20 tahun main piano di gereja gitu. Oke, berarti dari kecil memang Bunda sudah diarahkan oleh sang ayah, oleh keluarga, oleh om untuk ada di gereja dan pelayanan. Tetapi kapan Bunda sadar panggilannya Bunda itu, Bun? Waktu kelas 1 SMP. Satu Ceritanya SMP itu dong, Bun. sekolah kan ada persekutuan. Lalu Ya. ada yang khotbah gitu kan. Nah, Hmm. terus ada firman itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan gitu. Ya, meskipun aku anak pendeta, tapi orang tua nggak pernah maksa. Tapi dari hati itu aku mau melayani gitu. Nah, si Oke. papa kan khotbah, jadi saya yang main pianonya, bantuin gitu. Jemaat masih berapa itu? 7, masih Oh, 15, masih sedikit. Di iya, iya, garasi iya, iya. gitu, bapakku bikin Hmm. gerejanya. Itu kan berarti masih ABG banget kan, Bun? Iya, Diterjunkan ke pelayanan dengan jemaat yang sangat sedikit. Apa iya. perasaan Bunda? Kan biasa kalau ABG maunya dilihat orang, Bun, ya kan? Maunya ya pokoknya yang apa enak dilihat gitu. Kalau begitu apa yang ada di perasaan Bunda waktu itu? Tidak terpaksa? Kok enggak ya, kayaknya justru aku main piano itu kan kayaknya dulu
kayak otodidak gitu loh, bisa sendiri. Baru terus supaya tanganku nggak kacau sama mami aku dileskan gitu. Nah, tapi waktu masih kacau-kacau gitu ya punya kerinduan happy gitu kalau melayani di gereja gitu, main piano gitu. Meskipun salah-salah dan chord juga nggak banyak yang tahu. Jadi kayak feeling-feeling gitu loh, otodidak gitu. Berarti memang di situ sudah ada panggilannya ya Bun ya, karena ada kerinduan, ada keinginan ya Bun? Iya kayaknya. Bukan karena tugas atau jadwal atau karena anaknya gembala ini tadi ya Bun? Iya, enggak, kayaknya enggak. Memang dari hati tuh udah kayak rindu melayani gitu. Oke, sampai akhirnya ketemu dengan senior pastor Yusak Hadi Siswantoro. Iya, benar. Yang saat itu juga statusnya sudah seorang hamba Tuhan. Dia dulu kan kuliah di Surabaya. Belum, dia kuliah di Surabaya. Terus masih sakit. kuliah. Sakit, terus minta doa sama papaku. Karena waktu itu papaku kalau doa tumpang tangan orang sakit itu sembuh gitu. Lalu datanglah si pemuda yang mantan ini datang ke gereja, terus ketemu mami aku. Lalu dilihat sudah kuning wajahnya. Wah, ini sakitnya kok kayaknya udah lemes gitu kan, kurus. Lalu sama mami aku dibawa sama full timernya itu ke dokter gitu. Nah, terus dari situ ketemu, terus papaku doain, ajak kami semua. Lalu sambil didoain itu si Pak Yusak ngomong gini dalam hati, Tuhan itu punyaku gitu. Iya, itu Pastor Yusak. Kalau bundanya? Kalau aku nggak ngerti, kan masih umur berapa, 16 tahun ya. 16 tahun. Masih SMA 1 atau ya masih kecil, masih itu nggak ngerti, lalu dideketin sama Pastor Yusak itu, ya udahlah jalan. Langsung mau, langsung cocok. Langsung ditembak, aku sayang kamu. Asik. Makanya nggak ngomong sama aku, tapi ngomong sama bapakku dulu. Gitu. Oh, lah terus kalau jelalahnya Bunda nggak suka sama Pastor ya apa ya dulu itu ya? Iya ya, gimana ya? Tapi untung Bunda langsung suka juga ya sama Pastor ya? Mami aku. Kan dulu ada yang deketin, 1, 2, 3. Terus mami aku bilang, jangan yang itu. Kan dia panggil aku Noni kan. Oh, tim seleksi. Mami aku yang ini aja, pinter, baik kelihatannya, sarjana, gitu loh. Iya. Oh gitu, jadi di luar nurut ya. Ya. Di luar konteks. Iya. Tapi kan intinya berarti Bunda sudah deal, setuju. Menikahlah dengan seorang Bapak Gembala yang sangat mengayomi kami sampai saat ini ya Bunda ya. Bun, ini kan sekarang ini kalau kita lihat kan ibadah lebih banyak yang online-nya ya Bun ya. Jadi Pastor Yusak kan selalu ada di sampingnya Bunda. Tapi sebelum ini saya pribadi kalau ngelihat Bunda dengan senior Pastor Yusak, nanti Pastor Yusak khotbah di Makassar, Bunda ada di Jakarta, Pastor Billy ada di mana-mana, Pastor Gary di mana. Jadi terpisah-pisah. Kayaknya Bunda makan sendirian. Pernah merasa kesepian nggak sih, Bun? Enggak juga sih. Karena pelayanan ya, kan kita pelayanan. Jadi passionnya kita melayani jiwa-jiwa. Malah kita ngomong sama keluarga, udah ya minggu ini kamu di sini, aku di sana. Jadi sama-sama jadi berkat gitu loh. Oh gitu ya. Bahkan kadang Natal kan nggak bisa gabung juga ya Bun. Iya, beberapa kali Natal senior pastor ada di Makassar, seorang diri Bunda di Surabaya, pelayanan di sana juga. Iya. Nggak ada pernah protes gitu atau tanya Tuhan, kenapa sih Tuhan kok kayak gini? Enggak ya? Enggak ya. Kayaknya terlalu manja ya kayak gitu ya. Gitu terlalu manja ya. Kenapa enggak di sampingku? Enggak lah. Karena kita punya passion untuk melayani jemaat jiwa-jiwa gitu sih. Iya. Jadi apapun keadaan yang dihadapkan kepada Bunda dan keluarga itu dihadapi ya Bun, dengan sukacita tentunya ya Bunda. Dengan sukacita. Bun, semakin tinggi pohon, semakin banyak angin, semakin besar angin yang menerpa.
yang Bunda rasakan nih, ini kan pohonnya Bunda udah tinggi banget nih sama senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Angin apa yang paling mengganggu dan menurut Bunda ini angin paling kencang nih dalam hidupku? Apa tuh, Bun? Apa ya? Nggak ada. Angin kan Nggak ada. biarlah angin masuk sini keluar sini lah. Kalau nggak bener-bener Gitu ya, Bun gosip-gosip ya? atau apa ya? Yang Ya, bukan apa ya? Angin di sini maksudnya kayak cobaan hidup, masalah gitu, penghalang dalam pelayanan, apa, Bun? ya kayak kemarin itu aku sempat sakit, kanker stadium 4. Itu kayaknya angin ya? Itu ya. Angin, Bunda. Dan Bunda Badai. ngomong itu kayak santai banget ya, kemarin sempat sakit, kanker, stadium 4. Kayak santai sekali menghadapi, Bunda. Ya, Tahun berapa itu, Bun? Boleh cerita? ya 2013 itu kan dari Manado pelayanan dari Makassar lalu ke Manado, perutku sakit, terus habis itu balik ke Surabaya dicek-cek tak ketemu penyakitnya, sampai akhirnya ada satu ibu itu, Ibu Emi di Makassar itu berkata sama saya, Bu Hana itu sakit loh Bu, ini coba cek ke Singapura. Lalu aku dikasih angpau, Tuh, sama Bu Emi. ya, Lalu untuk ke Singapura. suruh berangkat cek perutnya. Nah, sampai di Singapura langsung kan hasil keluar. Oh, it's very bad. Jelek sekali ini hasilmu. Kamu ini kanker gitu. Ya Bunda udah, sama siapa ke Singapura waktu itu? waktu itu diantar sama Pak Yusak, Oh, sama Pak Yusak. sama Sandra kalau nggak salah, sama Sandra Baik. gitu. Setelah dengar itu, apa reaksi Bunda? Ya dalam hati ngomong gini, masa sih gua kanker, masa sih aku kanker, kayaknya nggak mungkin gitu. Kanker itu apa juga nggak ngerti gitu loh. Serius Bunda. Bunda Benar-benar saya rasa setengah nggak percaya gitu dengan jawabannya Bunda. Nggak ada nangis gitu. nggak ada. Yang nangis malah suami, anak-anak, karena Oh, mereka kan bahasa Inggrisnya bagus. Jadi uh, mereka kan si Sandra lulusan Australia. Jadi kan ya. diajak ngomong sama dokter kan ngerti banget, bla 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 bla. Dan saya ya ngerti, tapi juga nggak mau ngerti juga apa sih. Oh, Terus harus diapain itu ya. Ya udah dijalani gitu. iya 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 iya. Jadi yang nangis justru Pak Yusak sama anak-anak. Iya, yang Iya. ya pikiran gitu loh. Kata kan saya nggak tahu kalau vonis dokter itu saya 11 bulan. Karena mereka kan ngomong sama mereka Pak Yusa sama Sandra gitu. Jadi mereka yang Oh. pikiran gitu. Jadi di tahun 2013 itu Bunda mendapatkan vonis dari dokter bahwa usianya Bunda tinggal 11 bulan lagi karena kanker apa, Bun? Kankernya itu udah kanker usus udah nyebar ke kandungan juga. Waduh, Kalau kanker usus kalau sudah udah menyebar nyebar, ke kandungan. kalau udah nyebar itu dikatakan bahwa stadium 4 gitu. Stadium 4. Dan Bunda tidak sampai nangis terseduh-seduh. Sebenarnya Enggak. apa yang ada di benak Bunda gitu? Bun, nggak pernah berpikir kematian gitu, Bun? Ya mikir sih, mati tuh gimana ya gitu. Terus Anak-anak gimana? Pak Yusak gimana? uh, Sempat berpikir begitu? sempet pikiran gitu, lalu aku tuh doa. Aku kan Hmm, suka baca firman, doa gitu toh. Lalu ya. dapat ayat itu di gimana itu yang dua raja-raja atau yang itu loh Hizkia kan sakit. Lalu dia doa, dia minta tambahan umur 15 tahun. Nah, di situ Hmm, saya apa juga ikut Hizkia. Lalu aku ngomong gini sama Tuhan, kasih umurku tambah Tuhan 11 tahun, 15 tahun. Ini ya. setelah 1 tahun saya baru tahu kalau umur aku tuh di vonis 11 bulan setelah 1 tahun. Pertamanya Hmm, nggak tahu gitu. Nah oh gitu. setelah tahu aku doa sama Tuhan. Dan Oh, jadi memang sengaja dirahasiakan ya Bun sama Bunda ya. Justru setelah 1 tahun berlalu, baru tahu, nih udah lewat nih dari batas dokter, vonis dokter 11 bulan, ternyata udah lewat 1 bulan ya Bun. benar, itu aku di treatmentnya kan dioperasi, dipotong ususnya, lalu di kemo 8 kali. Setelah 1 tahun menjalani perawatan itu, pengobatan,
baru dikasih tahu gitu. Dan selama Bunda sakit, selama perawatan selama 1 tahun itu tadi ya, itu kan perawatan yang paling intensif. Benar. Saya takut salah sebut insentif. Itu kan intensif sekali selama 1 tahun. Itu Pastor Yusak dan keluarga masih melayani ke sana kemari juga ya, Bu? Masih. Dan itu masa-masa yang paling berat karena di tahun 2013 itu juga kami dipisahkan dari gereja yang lama sehingga harus berurusan dengan hukum dan saya berurusan dengan sakit penyakit. Masa-masa yang ya itu tadi angin ya, bukan angin kayaknya badai topan. Nah tapi dijalanin ya. Puji Tuhan, hari ini kami ada itu karena kasih karunia. Amin Bunda. Tidak semua manusia bisa sekuat ini ya Bun ya, menghadapi permasalahan hukum disertai sakit penyakit. Bukan saja Bunda yang merasakan secara fisik saat pengobatan, tetapi juga keluarga juga pasti terpukul sekali dengan kondisi ini ya Bun. Ya, Bunda pernah tanya Tuhan nggak sih, kenapa sih Tuhan? Kenapa aku sih Tuhan? Enggak. Dosaku apa sih Tuhan? Mungkin. Biasa kan, dosa. Makanya kena kanker, terkutuk loh. Kena kanker gitu kan. Biasanya ya, orang di luar kan menghakimi seperti itu. Tapi aku pegang ini, firman, aku adalah orang yang dicintai Tuhan, aku adalah orang yang sudah ditebus, aku bukan orang yang terkutuk. Aku baca di Mazmur 103 itu. Ayat 1 sampai 2 sampai 3 itu bahwa aku ini anak Tuhan, aku sudah ditebus karena percaya. Makanya sekalipun aku mengalami masalah, tantangan, pasti tidak melebihi kekuatan aku. Pasti ada jalan keluar. Di 1 Korintus 10 ayat 13 gitu. Jadi udah pakai prinsip-prinsip firman aja. Aku orang yang dikasihi, aku orang yang sudah ditebus, dan setiap masalah pencobaan tidak melebihi kekuatanku. Pasti ada jalan keluar. Dan hari ini aku buktikan bahwa benar-benar Bu Hana disembuhkan, Pak Yusak juga dipulihkan, ya semuanya berjalan dengan baik. Kapan dinyatakan bahwa Bunda itu sembuh dari kanker? Ya setiap tahun kan check up. Tahun pertama, tahun kedua, itu kanker, sel kankernya kan pertama berapa ya? 700, terus turun jadi 200. Di kemo-kemo turun, dan 2016 mungkin ya. 2016 itu kemo, terus ya kankernya udah turun selnya itu kan sesuai nomornya berapa. Maksimumnya kan 6 ya, 6. Maksimumnya 6. Dan kemarin aku baru check up kemarin baru hari apa ini ya, Kamis ya? Ini hari Kamis. Ini hari Selasa. Hari Selasa. Ini hari Selasa. Jumat. Hari Selasa. Iya. Jumat kemarin. Jadi Jumat minggu lalu. Jumat minggu lalu aku cek darah, sel kankernya semua dalam tubuhku itu di bawah. Jadi cuma 0,1. Wow. Puji Tuhan. Ada rasa khawatir nggak Bun? Aduh, masih ada nggak ya? Masih kambuh lagi nggak ya? Atau ya, Bunda kalau percaya kadang kayak perutnya rasa ganjel, nggak enak gitu ya. Pikiran ini loh, jiwa ini pikiran masih muncul ya. Kadang masih muncul. Makanya mesti dikasih firman terus. Pikiran yang seperti ini harus ditaklukkan sama firman sehingga kita nggak hidup oleh pikiran, perasaan, tapi dengan berpatokan sama firman gitu loh. Jadi kita ini down, lawan dengan firman. Firman ngomong apa, percayai gitu. Jangan percaya. Walaupun sepertinya mustahil. Itu ya Bun. Apalagi kalau kondisi kita seperti kayak Bunda, permasalahan sedang bertubi-tubi, firman muncul, kok kayaknya nggak mungkin sih. Tapi kita tetap aminkan, percayai gitu ya Bun. Percayai karena firman itu adalah
pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yesaya 55:11, firman Tuhan yang keluar dari mulut Elohim tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja apa yang difirmankan. Dan setiap malam saya dengar suara Anda. Suara Bible voice. Wah, puji Tuhan Bunda, terima kasih. Berpasal-pasal, bisa bersepuluh pasal, karena sambil menikmati suaranya Ibu Lili Tobing membaca PMB Voice, itu luar biasa. Puji Tuhan. Memerdekakan tubuh, jiwa, dan roh. Wow, saya dipakai Tuhan juga Bunda ya, dengan cara yang lain ya Bunda. Oh, amin kalau bisa memberkati. Tapi firman itu yang menguatkan ya Bun ya. Firman, wow, oke. Bunda, kalau kata orang di luar sana Bun, serius ini, enaknya tuh kalau ada backsound gitu ya, kayak sinetron ya. Bun, katanya itu kan kanker itu muncul karena ada kepahitan dalam hati. Jreng-jreng. Ini fakta atau hoax? Mitos? Mitos atau hoax ya? Mitos atau fakta Bun? Saya ulangi, kanker itu muncul karena ada kepahitan dari dalam hati, akhirnya menimbulkan sel-sel kanker. Ini mitos atau fakta menurut Bunda? Kalau menurut aku, fakta. Tapi fakta. Aku nggak kepahitan juga, itu gimana? Tapi kok juga itu. Ya? Aku hidupnya baik-baik aja. Gitu. Dan makan, daya makan, malah aku sering puasa doa gitu. Bisa jadi mungkin karena itu kali Bunda. Bunda dulu kan puasa setiap hari. Puasa. Bisa nggak ya dikatakan? Kita kan masih Taurat kan. Gitu. Jadi pengajaran yang lama itu puasa Esther 3 hari, puasa Daniel 21 hari, puasa Tuhan Yesus 40 hari. Saya ikut semua itu. Itu makanya akhirnya Bunda sakit. Apakah bisa dikatakan kalau Bunda ini kurang berhikmat? Maaf Bunda. Iya. Iya ya. Nggak ngerti ya. Tapi niat dalam hati memang mau taat ya Bun, taat firman ya sebenarnya ya. Kalau diizinkan sesuatu yang buruk, pokoknya pakai balik firman lagi. Roma 8:28, semua yang buruk mendatangkan kebaikan. Meskipun itu dikatakan kepahitan lah, luka lah dan sebagainya, itu kan jiwa ya. Tapi roh kita isi dengan firman, maka roh itu akan memerdekakan gitu. Jadi kalau secara jiwa mungkin kita salah persepsi, tetapi ketika roh kita percaya firman dan mau taat akan firman, ini rewardnya ya Bun. Kemerdekaan, kelepasan. Kemerdekaan, betul. Wow, keren Bunda, keren. Bunda, sekarang kan Bunda sudah sembuh dan melanjutkan aktivitas pelayanan Bunda. Apa harapan Bunda ke depannya Bun? Harapan untuk diri Bunda, untuk keluarga, untuk pelayanan? Bagi saya itu balik lagi ya, hidup itu untuk Kristus, mati itu untung. Hidup untuk Kristus, mati untung. Jadi kalau kita dikasih nyawa, dikasih nafas, dan nggak kena COVID, itu untuk Tuhan. Karena kalau seandainya diizinkan mati, itu kan cuma tubuh. Roh kita kan balik kepada Tuhan. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Itu bagi orang yang percaya pada Yesus. Jadi ya udah, hari-hari ini dijalani gitu dengan bersyukur. Bersyukur ya Bun. Bersyukur intinya ya. Bunda, kan tidak gampang melewati masa-masa ketika Bunda tervonis sakit kanker usus stadium 4 dengan vonis 11 bulan lagi umurnya. Tapi itu terlewati dengan hati yang bersukacita, dengan taat firman, terus yang mengaum di telinga Bunda. Akhirnya Bunda sekarang sembuh. Bun, adakah yang ingin Bunda sampaikan kepada para pejuang kanker yang mungkin sekarang sedang menyaksikan program ini, Bun? Yang putus asa, yang kecewa, yang sedih, marah, campur aduk menjadi satu. Bunda, ayo kuatkan mereka, Bun. Ya, buat teman-teman di luar sana yang sedang
sebagai pejuang kanker, tips bagaimana kita bisa survive. Yang pertama, terima keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai, jangan kenapa nggak usah, tapi apa yang terjadi terima aja dengan legowo, dengan hati yang besar. Dan terus kalau ada kesempatan untuk menjalani pengobatan, dijalani karena Tuhan juga pakai mujizat, bisa sembuhkan secara mujizat, tapi Tuhan juga pakai dokter. Dan kebetulan aku harus melewati pengobatan, harus dioperasi, harus dikemo, dan istirahat, kurang lebih panjang, 3-4 tahun. Lalu, dan hari-hari itu jalani bersama Tuhan. Masih ada Tuhan. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bukan mati. Sebab Dia hidup, ada hari esok buat setiap kita. Ada hari esok buat setiap pergumulan saudara. Dan sekali lagi, jangan pernah bersungut-sungut, ngomel, ngomong yang negatif. Tapi katakan yang baik. Maka yang baik itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan satu lagi, ucap syukur, terima kasih masih dikasih nafas. Dan terus bersuka cita, jalani dengan bersuka cita. Memang nggak gampang untuk ikut apa yang saya ucapkan, tapi ketika saya jalani, life is choice, hidup ini adalah pilihan. Ketika saudara memilih untuk bersyukur, ketika engkau memilih untuk bersuka cita, maka ya atmosfer atau aura itu mentransfer orang-orang di sekitar kita. Saya kadang nyanyi-nyanyi sendiri kayak orang gila, sampai ada yang tanya, Ibu Hana itu stres ya kok nyanyi sendiri? Karena lagi parah-parahnya malah nyanyi ya Bun ya. Lagu apa sih Bun waktu itu nyanyinya Bun? Waktu aku nggak berdaya gitu, aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ngomong ku sembah kau Yesus. Jadi keluar itu puji-pujian, lalu jadi sebuah lagu gitu. Terus waktu kemo tidur semua seluruh tubuh kan, itu Pastor Magdalena itu mendampingi saya juga waktu itu. Ada Ibu Yuli juga yang mendampingi dengan setia. Juga saya ditemani malaikat-malaikat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada Mada, ada Bu Yuli yang terutama yang bertahun-tahun mendampingi, dan di situ saya dapat lagu puji-pujian kayaknya nantikan kau Yesus, itu dinyanyikan oleh Pastor Mada kalau nggak salah. Terus apalagi ada WMP yang nyanyi Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Jadi itu lagu-lagu itu semua Bunda ciptakan waktu Bunda tergeletak? Iya, waktu berdaya, waktu diare, waktu mual, justru dalam masa-masa yang buruk itu Tuhan, aku nggak mau sedih, aku nggak mau give up loh Tuhan. Aku mau terus menyanyi buat Tuhan, dan Tuhan kasih melodinya, Tuhan kasih kata-katanya gitu. Luar biasa ya Bun ya. Keren, luar biasa Tuhan Yesus kita yang kita sembah. Baik, Bunda, terima kasih sekali waktunya. Tapi saya masih satu lagi penasaran. Bunda, ini mungkin pertanyaan agak aneh. Kalau setelah hidup ini, Bunda diberi kesempatan untuk hidup lagi, Bunda ingin kehidupan menjadi sosok yang seperti apa? Kalau hidup dikasih hidup lagi, itu nggak ada di firman. Misalnya kan Bun, tadi kan saya bilang pertanyaannya aneh. Kalau pertanyaan aneh sekali-sekali boleh Bunda. Misalnya nih, Bunda lahir, Bunda ingin menjadi sosok yang seperti apa? Kalau yang seperti ini lagi, mau nggak Bun? Mau. Mau? Nggak ada kapoknya ya? Nggak kapok karena sempat sakit gitu Bun? Nggak ya? Udah dijalani aja kan, hidup itu untuk Kristus, mati itu untung gitu loh. Jadi ya. Oke. Ya.
Wow, jadi memang Bunda merasa kehidupan Bunda yang sekarang Tuhan berikan itu betul-betul kehidupan yang luar biasa Anugerah, ya Bun. anugerah. Anugerah. Sampai kalaupun diulang, Bunda mau ya. Iya. Wis, Ada keren. ulangan itu kan di agama yang lain. Iya wes kalau gitu. Oke, Bunda, terima kasih banyak waktunya. Iya, iya, Keren iya. banget, sudah bisa lanjut nge-rap lagi ya. Doa dulu dong, doa. Oh iya, yuk, Boleh yuk, doa? yuk, doa yuk, Bun. Yuk. Tuhan Yesus, berdoa buat para pendengar di radio ini Tuhan. Di mana kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan. Berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang berjuang melawan sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Yesus, kami disembuhkan. Kami sudah dilepaskan dari kutuk, dari dosa. Berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang berjuang melawan keuangan Tuhan, masalah keuangan yang tidak ada pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Engkau sanggup memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Yes. Sekalipun kami jatuh tidak akan tergeletak. Engkau Immanuel memelihara anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pegang tangan kanan kami dan terus membawa kami kepada kemenangan, membawa satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin. Juga yang sedang alami atau masalah keluarga, memberikan damai sejahtera yang melebihi segala akal turun atas setiap keluarga anak-anak-Mu. Damai sejahtera, ketenangan, bukan roh ketakutan, bukan roh kegelisahan, kepanikan menghadapi situasi yang saat ini terjadi. Tapi biarlah kekuatan Tuhan Yesus, damai sejahtera yang melebihi segala akal, anugerah-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu, para pendengar di radio ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus melindungi, menjagai, membentengi setiap hidup kami. Dan kami percaya hanya Yesus Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak Bunda Hana Hadisiswantoro. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat terus. Yesus Hamasia bless you Bunda. Semangat. Bye. Bye. Nah, sahabat sukses, demikian YHS Radio Podcast bersama Bunda Hana Hadisiswantoro. Perbincangan yang singkat, tetapi kita mendapatkan banyak berkat, pesan, dan pengertian yang baru di program YHS Radio Podcast untuk episode yang ini. Makanya terus saksikan YHS Radio Podcast berikutnya bersama saya Lily Tobing. Yesus Hamasia bless you.